Oke, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal coba menerjemahkan rumitnya kalkulus termodinamika menjadi realitas fisik tentang bagaimana mesin sebenarnya bekerja. Kita memang sering banget melihat rumus-rumus energi yang panjang, tapi hari ini kita akan melihat tepat ke dalam sebuah silinder tertutup untuk benar-benar memahami apa yang sesungguhnya terjadi di sana. Nah, ini dia peta jalan kita hari ini. Kita akan bahas kerja batas bergerak, aturan energi universal, pajak kalor spesifik, dan terakhir, sandbox gas ideal. Yuk, langsung aja! Buat ngasih pondasi untuk analisis kita harus mulai dari satu pertanyaan mendasar. Gimana sih energi thermal yang abstrak itu bisa berubah jadi gerakan fisik yang nyata? Maksud saya, Anda isi bensin, ada percikan api, lalu ledakan kecil di dalam mesin dan mobil melaju. Tapi gimana persisnya? Panas itu memaksa mesin Anda melakukan kerja mekanis secara fisik? Coba kita bongkar. Bagian pertama, kerja batas bergerak dan ekspansi silinder. Di sini kita bisa lihat langsung kerja batas bergerak atau yang sering disebut para insinyur sebagai kerja PDV. Gas hasil pembakaran dengan tekanan super tinggi di dalam mesin berekspansi dan secara langsung memaksa bagian dalam piston bergerak mundur. Nah, ada batas dari sistem kita di sini, yaitu wajah piston, yang secara harfiah bergerak menembus ruang. Ini dia wujud paling nyata dari transfer energi yang bikin mobil Anda bisa jalan. Lalu, secara matematis, pergerakan fisik piston sejauh jarak tertentu ini bisa digambarkan secara brilian sebagai area berbayang di bawah kurva pada diagram tekanan volume. Mengubah gerakan mekanis dari ruang bakar jadi geometri visual seperti ini benar-benar cara jenius. Kenapa? Karena ini memungkinkan kita menghitung dengan pasti berapa banyak kerja yang sukses dihasilkan oleh si gas. Tapi tunggu sebentar. Kita harus pelan-pelan sedikit dan melihat asumsi yang sangat krusial ini. Di dunia nyata, piston itu bergeraknya cepat banget kan? Tapi, supaya kita bisa menghitung luasan kerja tadi, kita harus berpura-pura kalau piston ini bergerak dengan cukup lambat, sampai-sampai tekanan di dalam silinder itu selalu merata di setiap momen. Tanpa asumsi kuasi kesetimbangan ini, gas gak akan punya lintasan yang jelas, dan perhitungan matematika kita bakal hancur berantakan. Jadi gini intinya, sebuah gas itu bisa memilih banyak banget lintasan waktu dia mengembang. Bisa lewat jalur tekanan tinggi, bisa jalur tekanan rendah. Dan karena nilai kerja ini sangat amat bergantung pada rute spesifik yang diambil si gas, siklus mesin mobil Anda akhirnya benar-benar bisa menghasilkan output kerja bersih. Bayangkan, kalau kerja itu nggak peduli sama lintasan, wow, semua tenaga yang dihasilkan bakal langsung terhapus gitu aja pas mesin mereset posisinya. Nggak bakal jalan tuh mobil. Lanjut ke bagian kedua, aturan energi universal dan keseimbangan sistem. Nah, daripada cuma melihat persamaan ini kayak lagi baca buku teks, coba pikirkan ini sebagai sebuah pernyataan logika yang mutlak. Total energi yang masuk dikurangi total energi yang keluar, itu selalu sama dengan perubahan energi internal di dalam sistem itu sendiri. Entah itu panas pembakaran yang masuk, atau kerja mekanis yang memutar roda, buku besar energi ini pada akhirnya harus selalu seimbang, nggak bisa nawar. Tapi, ini bagian yang paling menarik. Kalau kita menjaga tekanannya tetap konstan, perhitungan kerja piston yang tadinya lumayan ribet itu tiba-tiba otomatis terserap ke dalam satu properti elegan yang disebut entalpi atau A. Ini benar-benar luar biasa, karena kita jadi nggak perlu lagi pusing-pusing memisahkan hitungan kerja fisik dari ekspansi gas. Semua tenaga dorong piston itu sudah langsung terbungkus rapi di dalam nilai entalpi ini. Masuk ke bagian ketiga, pajak kalor spesifik. Di sini kita ketemu dengan konsep yang saya suka sebut sebagai pajak kalor spesifik. Gini gambarannya, kalau Anda mau memanaskan 1 kilogram besi supaya suhunya naik 10 derajat Celcius, Anda cukup menyuntikkan energi sekitar 4,5 kilojoule. Tapi kalau Anda mau memanaskan air dengan takaran dan target suhu yang persis sama, Anda bakal kena pajak raksasa sebesar 41,8 kilojoule. Intinya, setiap material di mesin Anda itu punya tarif pajak penyimpanannya sendiri-sendiri. Nah, karena wujud zat gas itu sangat dinamis, kita punya dua skenario berbeda terkait spesifik kalor ini. Pertama, berapa energi yang dibutuhkan kalau volume silindernya kita kunci mati. Ini kita sebut CV. Lalu skenario kedua, gimana kalau tekanan yang kita biarkan konstan alias terkunci. Ini kita kenal dengan CP. Lalu, Anda mungkin mikir, kenapa sih nilai CP ini secara matematis selalu lebih besar dari CV? Alasannya simpel. Saat kita menjaga tekanan tetap konstan, sistem itu secara fisik dibiarkan mendorong dan mengekspansi batasnya. Nah, energi ekstra yang dipakai gas untuk mendorong lingkungannya, seperti menggerakkan piston tadi, harus kita suplai sebagai tambahan pajak energi. Makanya nilainya pasti lebih besar. Bagian keempat, sandbox gas ideal, di mana suhu adalah raja. Coba kita lihat eksperimen bak air klasik buatan Joule di tahun 1843 ini.
Ini landasan yang penting banget loh. Dia merangkai tangki bertekanan dan membiarkan gas di dalamnya berekspansi ke ruang hampa, tanpa mentransfer panas dan tanpa melakukan kerja apapun. Dan hasilnya mengejutkan, suhu airnya nggak berubah sama sekali. Ini membuktikan secara gamblang kalau energi internal sebuah gas ideal itu sama sekali nggak peduli sama tekanan atau volumenya. Dia murni cuma dipengaruhi oleh suhunya. Dengan menjadikan suhu sebagai satu-satunya acuan, kita punya semacam cheat sheet nih. Ada 3 metode berbeda yang bisa Anda pilih untuk menghitung perubahan energi internal maupun entalpi pada gas ideal. Pilihannya begini, kalau Anda butuh akurasi tingkat tinggi, ya tinggal pakai tabel data referensi. Kalau Anda kebetulan lagi bikin perangkat lunak otomotif, Anda bisa pakai metode integrasi kalkulus dari fungsi gas, biar presisi secara komputasi. Tapi, kalau Anda cuma butuh hitungan manual yang cepat, andal, dan nggak ribet, cukup gunakan nilai kalor spesifik rata-rata. Praktis dan sangat hemat waktu. Oke, sekarang kita sampai di satu pemikiran terakhir. Hukum pertama tadi jelas-jelas bilang kalau kalor dan kerja itu adalah wujud energi yang benar-benar setara saat melintasi batas sistem. 1 Joule panas hasil pembakaran itu nilainya persis sama dengan 1 Joule kerja mekanis di poros engkol Anda. Tapi, ini ninggalin satu pertanyaan besar. Kalau mereka itu identik, kenapa alam semesta ini sepertinya sangat pilih kasih? Kenapa alam semesta memprioritaskan yang satu dan mendiskriminasi yang lainnya di hukum kedua termodinamika? Nah, untuk membongkar misteri besar ini, pastikan Anda ikut di pembahasan kita berikutnya.